Mana aja sih gitu ya tahapan-tahapannya. Nah, itu kita dimulai dari awal Bapak Ibu. Jadi pada saat pada tahap pertama Bapak Ibu akan kami arahkan atau saya arahkan gitu ya untuk melakukan pendaftaran melalui Typeform yang telah kami sediakan gitu. Nah, setelah pendaftaran selesai, Bapak Ibu nantinya nih akan otomatis diarahkan ke learning system Microsoft. Jadi di mana di situ ada banyak materi dari AI yang telah dipersiapkan. Nah, lanjut nih kalau Bapak Ibu sudah selesai mendaftar, itu kita akan lanjut untuk melakukan pembelajaran mandiri atau self-paced learning gitu ya di tahap kedua, di mana Bapak Ibu sudah dapat mengakses materi dalam platform learning management dari Microsoft yang dirancang untuk berbagai tingkatan nih, mulai dari pemahaman tingkat dasar gitu ya Bapak Ibu ya, sampai ke tingkat lanjut. Nah, mungkin saya izin kasih gambaran nih kira-kira seperti apa sih gitu ya. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Oke, saya udah nyambung. Oke. Nah, di sini eh, oke sebentar ya. Mm, 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 mm. Oh, ternyata harus masuk dulu ya. Hmm. Oke, nah ini sekalian step-stepnya nanti Bapak Ibu yang ingin kita bahas hari ini gitu ya. Nah, oke. Jadi bagi Bapak Ibu nanti yang sudah daftar itu akan bisa seperti saya gitu ya. Kita tinggal login, nanti bisa langsung muncul nih milestone-milestone atau materi yang bakal kita akses untuk pembelajaran mandiri. Mulai dari beginner gitu ya, Bapak Ibu akan mempelajari dasar-dasar AI, gimana cara kerja model, terus cara prompting yang baik itu seperti apa gitu ya, dengan prinsip etika dalam penggunaan AI generatif sampai ke tingkat lanjut di mana Bapak Ibu bisa nih menerapkan solusi menggunakan AI itu sendiri. Jadi mulai kita belajar cara gunakan sampai ke cara pembuatan. Kayak gitu ya untuk gambaran self-paced learning-nya. Terus saya lanjut yang ketiga itu ada webinar ya Bapak Ibu ya. Jadi webinar bersama pakar industri. Jadi setelah melaksanakan pembelajaran mandiri atau Bapak Ibu sedang nih melakukan pembelajaran mandiri, Bapak Ibu akan berkesempatan untuk mengikuti webinar interaktif bersama pakar industri yang sedang kita lakukan, yang akan membahas berbagai topik penting nih seperti penerapan AI dalam publik, kebijakan terkait AI, serta bagaimana sih AI itu dapat menjadi solusi inovatif dalam berbagai sektor. Nah, yang terakhir adalah tombaknya nih Bapak Ibu. Jadi uh, jika Bapak Ibu nih ya dirasa punya ide baru nih ya terkait AI, ingin diimplementasi idenya, nah itu boleh banget Bapak Ibu. Jadi untuk informasi lebih lanjut terkait perlombaan, Bapak Ibu bisa kunjungi Instagram kami, yaitu di Akademi Binar gitu ya. Nah, di dalam Instagram Akademi Binar itu nanti akan terpampang informasi untuk ikut lomba gitu ya, hackathon di mana 3 orang terbaik itu akan dipilih sebagai pemenang, dan ada chance juga nih Bapak Ibu akan dibiayai dana oleh Yayasan BUMN. Oke, mungkin untuk gambaran singkatnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita langsung next aja. Nah, mungkin di tahap ini bakalan saya pandu Bapak Ibu. Dimana Bapak Ibu silahkan akses atau boleh di ini aja di apa? Di scan gitu ya Bapak Ibu ya, supaya bisa ke arah link pendaftaran yang saya sebut di awal. Saya akan bantu Bapak Ibu untuk melakukan link pendaftaran ya. Untuk link pendaftarannya itu bisa diakses di kolom chat. Nah, silakan Bapak Ibu mungkin bisa diakses dulu ya sambil saya tunggu. Oke, mungkin saya tunggu 1 menit Bapak Ibu ya. Di jam 2.13, silakan Bapak Ibu yang baru masuk, silakan bisa akses langsung link yang ada di kolom chat yang sudah saya berikan. Nanti akan langsung ngedirect ke sini Bapak Ibu. Nah, dari sini nanti akan saya pandu. Mungkin saya tunggu dulu 1 menit ya. Boleh Bapak Ibu, silakan akses linknya. Nih mungkin yang Bapak Ibu yang baru join, ini bisa langsung akses ke link pendaftaran Garuda AI. Oke, udah aman ya Bapak Ibu ya? Boleh kasih reactionnya atau di kolom chat ketik oke aja gitu ya, atau udah aman. Nah, kalau misalkan sudah aman, nanti kita akan langsung mulai. Oke, oke aman lah ya. Oh dialah Pak, dialah belum? Oke. Betul, Mbak Mei.
Mbak Melia. Nanti akan saya kasih tahu juga kalau misalkan bagi Mbak Mei atau yang lain gitu ya belum melakukan registrasi account, itu nanti akan ada stepnya sendiri untuk registrasi account dan sudah ada panduannya yang akan nanti saya jelaskan di sini gitu ya. Oke, ini karena ada yang sudah, kita langsung mulai aja gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah masuk, silakan bisa akses di link. Kita mulai langsung klik registrasi ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah masuk ke link registrasi, silakan langsung. Alhamdulillah sudah punya akun. Kalau sudah punya berarti aman ya. Nah, di sini ada gambaran nih Bapak Ibu, gambaran sedikit kira-kira Microsoft Garuda itu program apa sih gitu ya. Nah, sudah lanjut, sudah baca, kita lanjut ke sini. Nah, di mana sini akan ada program-program apa aja gitu ya yang bisa Bapak Ibu coba gitu, tahapan-tahapannya dari belajar mandiri, terus ikut webinar ini sampai ke AI Hackathon nanti gitu. Kita lanjut di sini. Nah, di sini adalah tahapan-tahapan pembelajaran mandiri yang akan ada gitu ya di playlist yang sudah di-mention di awal atau di paket sini ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada mulai dari AI fundamental sampai ke development fundamental gitu. Nah, di sini Bapak Ibu yang cukup tricky nanti ya, perlu diperhatikan. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan nama lengkap sesuai KTP. Contoh di sini saya Muhammad Rizky Fadila gitu ya. Saya bakalan ngisi nama sesuai KTP saya gitu. Nah, udah kita masuk ke tanggal lahir sesuai KTP Bapak Ibu. Jadi nanti setelah udah masukin nama, sekarang kita masukin ke tanggal lahir sesuai KTP. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan tanggal lahir sesuai KTP. Oke ya. Nah, sekarang di sini. Nah, di sini yang cukup tricky yang saya bilang tadi Bapak Ibu ya, dan pastikan Bapak Ibu sudah mengisi form ini atau nomor ketiga ini dengan benar gitu ya. Oke, mungkin saya izin tunggu 10 detik kali ya, mungkin sambil nunggu Bapak Ibu lain yang baru masuk bisa langsung bergabung gitu ya. Bisa langsung ke nomor 3 ini. Untuk linknya bisa akses di kolom chat ya. Oke? Baik, bagi Bapak Ibu yang sudah punya account, silakan lakukan sign in pada Microsoft Learn. Jadi di sini pada tulisan Microsoft Learn, Bapak Ibu bisa langsung klik aja nih Bapak Ibu ya. Diklik di sini. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke dalam Microsoft Learn gitu ya. Nah, jadi Microsoft Learn ini biasanya yang tadi saya juga coba ya, itu kan ada tulisan sign in di sebelah kanan biasanya ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya udah punya duluan nih akun Microsoft, nah itu enak bisa langsung lakukan sign in aja atau lakukan login saja gitu ya. Lakukan login, dan kalau misalkan Bapak Ibu sudah melakukan login, itu kita bisa masuk ke link profile. Nah, gini ya Bapak Ibu ya, masuk ke link profile. Nah, pada bagian link profile, mungkin bagi Bapak Ibu sebagian itu tidak muncul tulisan nama Rizky Fadila gitu ya, atau nama kode dari Bapak Ibu gitu ya. Nah, itu seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu lakukan refresh supaya bisa mendapatkan link yang ada nama Bapak Ibu gitu ya. Link khusus kita gitu. Nah, kalau misalkan udah, silakan kita lakukan copy link profile gitu ya. Lalu kita bisa masukkan ke dalam sini. Nah, tinggal copy paste aja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum punya nih akun Microsoft sebelumnya, belum pernah daftar gitu ya. Nah, silakan buka YouTube. Ini dia cara Nah, mendapatkan ini ya. link profile. Jadi kami sudah menyediakan juga nih Bapak Ibu tutorial untuk mendaftarkan akun Microsoft Learn dari sini. Jadi Bapak Ibu yang mungkin belum punya Microsoft Learn atau akunnya, silakan buat akun dulu, baru lakukan sign in, kemudian ikuti cara tadi gitu ya. Silakan copy. Oke, dan seterusnya Bapak Ibu silakan lakukan submit gitu ya. Nanti akan otomatis ngedirect ke sini. Atau misalkan Bapak Ibu nggak ke direct ke sini nih, nggak direct ke dalam paket, silakan nanti Bapak Ibu login aja. Nah, kalau misalkan udah login, nanti akan muncul di sini nih. Anda telah memulai paket gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu klik aja, nanti bakalan bisa lihat progres kembali. Oke. Kalau loncat dulu, udah submit Min. Oke, mantap saya sudah submit. Oke, mantap Bapak Ahyar dan Ibu Elina. Nah, karena sudah dan beberapa mungkin ada yang ketinggalan juga, itu bakalan kita pandu di akhir sesi ya. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Sip. Nah, oke. Kita sudah masuk nih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi materi, di mana akan dibawakan oleh Bapak
Aldo Lionel Saunert ya, atau Mas Aldo ya kita sebut ya. Dia ini merupakan database manajemen at PT Bank Maybank Indonesia gitu ya. Mungkin untuk pengenalan lebih lanjut nanti akan dikenalkan oleh Mas Aldonya sendiri ya. Nah, untuk materi yang bakal dibawain Mas Aldo itu adalah keamanan data dan privasi dalam penggunaan AI. Mungkin kita bisa sapa-sapa dulu ya sama Mas Aldo ya. Halo Mas, selamat Ya, siang. ya. Halo, halo, Mas Rizky, selamat siang. Halo, gimana kabarnya Mas Aldo? Baik hari ini? Wah, baik, baik, baik. Semangat puasa, Ah, semangat ya, masih alhamdulillah. semangat Walaupun ya. panas ya, di sana panas gak Mas kira-kira Mas? Panas, kalau Oh nggak panas ada ya? sih lumayan ini di sini. Waduh, kalau nggak ada AC bahaya tuh udah keringetan kali ya. Sama nih sama peserta kita nih, kepanasan gitu ya. Untung tadi ada yang kehujanan juga. Wah, Oke, masih hari ada ini yang udah ready hujan. Mas? Sudah, sudah, sudah. Sudah ready berarti ya? Oke, karena sudah Oke. ready. Kita tanya nih sekarang pesertanya, kalau pemateri udah ready, kita lebar tanya apakah peserta udah ready gitu ya. Boleh Bapak Ibu kasih ya, emoticon atau boleh di chat gitu ya. Boleh udah ready gitu atau ready, tulis ready aja boleh kalau chat. Mau kita lihat nih antusiasmenya nih, apakah udah siap untuk ready? Boleh ketik siap atau ready gitu ya. Ready, ready, baru dua. Yang lain gimana nih, yang lain Bapak Ibu boleh tulis ready ready gitu ya. Boleh juga ada yang lain ready ready ready, go 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 ready. Wah, ini udah siap banget nih Mas, udah naik gitu ya tensinya. Sekarang saatnya aku serahin ke Mas Aldo langsung untuk materi pada hari ini, dipersilakan. Oke, saya take over ya. Siap. Oke, ini udah kelihatan teman-teman? Mas Rizky udah kelihatan belum? Sudah, sudah. Oke, Sudah thank you. aman. Kita mulai ya materinya ya. Jadi hari ini saya yang berkesempatan untuk sharing ke teman-teman materinya yang akan kita bawakan adalah AI yang bertanggung jawab ya. Subtopiknya adalah keamanan data dan privasi dalam penggunaan AI ya, teman-teman ya. Oke, ini selamat datang di webinar AI yang bertanggung jawab. Nanti ini slide deck-nya nanti mungkin akan di-share sama teman-teman binar nanti ya. Jadi teman-teman akan punya kopiannya juga dan ini pun juga di-record. Nanti mungkin akan di-share juga oleh teman-teman dari binar. Oke, ini profil saya teman-teman ya. Nama saya Aldo ya. Nama saya Aldo. Kalau teman-teman mau kontak saya bisa di LinkedIn ini, LinkedIn Aldo Lionel, di add aja nanti akan saya approve ya. Terus mau kontak-kontakan itu boleh ya. Nah, educational background saya itu angkatan 2013. Jadi mungkin saya di sini lebih tua atau lebih muda dari teman-teman ya. Kayaknya sih saya agak-agak tua dibanding teman-teman nih. Saya satunya tuh ilmu komputasi 2013. Ini jurusannya udah nggak ada sih sebenarnya. Dulu singkat cerita ini nggak lolos dikti untuk bukan nggak lolos, sudah lolos tapi singkat ceritanya dia udah nggak ini lagi, udah nggak apa, udah dirubahlah namanya sekarang. Jadi kalau teman-teman lihat S1 Ilmu Komputasi itu tidak ada lagi, sekarang adanya itu rekayasa perangkat lunak sebagai penggantinya. Tapi ya udah, saya S1-nya Ilmu Komputasi dan S2-nya saya linear, langsung saya mengambil S2 Informatika di Telkom University juga ya. Nah, work experience saya itu ini nggak urut nih. Jadi dulu awalnya saya itu konsultan ya, konsultan terus kurang lebih berapa tahun ya? Hampir hampir setahun, nggak lama di konsultan. Saya ke Danamon, di Danamon kurang lebih 2-3 tahun. Nah, baru masuk ke data itu waktu saya join Tokopedia. Saya join Tokopedia itu di 2022 ya. Itu perusahaan yang memang data driven gitu. Itu udah tech company, startup yang sekarang sebenarnya udah nggak terlalu ini lagi ya karena udah diakuisisi oleh ByteDance ya sama TikTok. Saya dulu masuk ketika masih bukan udah ketika masih growth-nya tinggi, justru malah ketika saya udah agak-agak turun gitu. Waktu saya ada di Tokopedia. Di Tokopedia saya kurang lebih hampir 2 tahun waktu itu, nggak sampai 2 tahun. Terus saya pindah ke Kredivo, ya. Di Kredivo itu jadi data scientist juga. Jadi Tokopedia data scientist, di Kredivo data scientist juga, lanjutin.
nggak lama di Kredivo 6 bulan pindah sekarang ke Maybank. Saya di Maybank udah hampir 1 tahun. Saya jadi database management atau bahasa database management itu mungkin di dalam bahasa awamnya data engineer lah, yang ngurusin data ya. Ada data engineer, ada data scientist, wah intinya ini semua role yang berkaitan dengan data ya. Oke, harusnya kita masuk ke discussion poin pertama, tapi sebelum masuk ke poin pertama kita mundur dahulu ya. Sebelum kita masuk ke poin pertama, saya ingin bahas tentang etika dalam AI. Waduh, AI sekarang semuanya AI. Sekarang semuanya AI. Kayak apa ya? Saya agak-agak apakah orang-orang FOMO terhadap AI? Apa sih AI? Jadi AI itu ya, ini mungkin bagi sebagian teman-teman yang udah tahu ya oke, tapi bagi teman-teman yang belum tahu dari sudut pandang saya ya sebagai praktisi data lah bisa dibilang. AI itu apa? AI itu kan kita ngomong AI itu adalah artificial intelligence. Dia singkatan dari artificial intelligence, kecerdasan buatan ya. Cerdas kayak siapa? Cerdas kayak kita ya. Kenapa kok kita bisa dibilang cerdas sebenarnya ya? Karena kita itu sebenarnya karena kemampuan kita untuk belajar ya. Kemampuan kita untuk belajar itu yang membuat kita cerdas. Nah, sekarang dengan AI itu artificial intelligence, kecerdasan buatan. Cerdas meniru kita, buatan siapa? Buatan kita. Jadi kita ingin membuat sebuah program, sebuah komputer untuk menjadi cerdas seperti kita, ya. Cerdas dalam artian banyak hal, tapi kurang lebih yang teman-teman perlu tahu di dalam rangka belajar, ya. Jadi kemampuan manusia untuk belajar itu memang yang tidak bisa dimiliki oleh makhluk lain. Itu keunikan kita. Nah, terus ya karena AI ini masuk semua ya, masuk semua dan sekarang juga penggunaan AI udah lebih masif lagi. Mungkin kita udah tahu antara lain yang mungkin lagi ada ChatGPT lah, itu yang paling oke sekarang ya. Yang paling oke sekarang sebenarnya ada ChatGPT, Gemini. Ngomongnya bukan Gemini, Gemini. Saya kurang paham. Kita ngomong Gemini aja. Eh Copilot. Dan yang terakhir adalah mungkin yang lagi ngetren baru-baru ini, buatan China, DeepSeek. Ya. Kita bahas itu nanti. Dan karena perkembangannya ini semakin masif ya, perkembangannya ini semakin masif, kita ini dibutuhkan etika-etika gitu ya. Ketika kita ingin melakukan atau berinteraksi dengan AI. Kita bahas dulu etika AI. Oke, jadi di sini ketika gini ya, ketika teman-teman mengambil course ini atau submit untuk ikut webinar ini, saya punya asumsi bahwa teman-teman itu sudah pernah berinteraksi dengan AI sebelumnya, ya. Eh, saya mohon maaf kalau teman-teman yang belum pernah berinteraksi dengan AI sebelumnya mungkin akan bukan nggak akan sedikit kesulitan untuk mengikuti webinar ini. Tapi dengan asumsi saya bahwa saya yakin 90% dari teman-teman paling tidak sudah pernah berinteraksi dengan AI. Ya. Paling tidak sudah pernah berinteraksi dengan AI. Kenapa? Karena uh, ya sekarang saya nggak tahu di sini teman-teman rata-rata profesional ya. Entah teman-teman yang tadi masih CPNS atau udah PNS atau ASN, P3K atau teman-teman umum di sini ya. Uh, Rata-rata saya yakin sudah pernah berinteraksi dengan AI. Paling tidak teman-teman udah nyobain mungkin ChatGPT lah. Ya produk yang paling umum. Meskipun saya nggak bilang dia produk yang paling baik ya, tapi dia produk yang paling umum adalah ChatGPT. Saya encourage sekali teman-teman kalau teman-teman belum pernah berinteraksi dengan AI ya, tapi teman-teman ikut course ini, saya sangat highly encourage teman-teman. Saya akan enforce teman-teman untuk nyobain. Itu oke banget gitu. Bahkan kalau teman-teman nggak tahu pakainya gimana, teman-teman kalau nggak salah, kalau kita pakai handphone ya, kalau kita pakai handphone, terus teman-teman
googling ya. Googling itu Google-nya itu kan kalau teman-teman cari sekarang, kalau pakai HP itu saya nggak tahu kalau pakai laptop ya, pakai pakai browser laptop saya nggak tahu. Tapi kalau pakai HP, teman-teman itu ketika teman-teman melakukan mencari sesuatu, itu dia udah ada AI-nya itu. Kayak udah ada AI-nya. Jadi di bagian atas yang biasanya itu adalah halaman apa? eh, halaman pertama, website pertama yang dilihat dengan apa yang teman-teman cari itu udah diganti dengan AI. Ya, silakan cobain aja teman-teman googling. Ya, nah, ntar saya kalau mau contohin ada. Tapi silakan kalau mau. Nah, sebenarnya ya teman-teman, sebenarnya ada proses di belakang itu. Saya yakin kalau perusahaan besar semacam yang kita tahu lah ya, 4 lah yang kita tahu ada GitHub, apa Copilot, ada ChatGPT, ada Gemini, sama ada DeepSeek, itu mereka pasti mengimplementasikan ini, stack ini. Jadi saya bacain, artificial intelligence stack, dia setiap input dan output dalam flow kerja mengenai AI harus memiliki tahapan pengecekan untuk safety, privacy, dan etik. Jadi sebelum yang istilahnya prompt ya, query apa yang teman-teman cari itu istilahnya prompt ya. Apapun yang teman-teman perintahkan ke AI itu istilahnya prompt. Prompt yang teman-teman masukkan ke dalam ya ChatGPT, Copilot dan sebagainya. Itu paling tidak harus memenuhi layer-layer ini. Jadi teman-teman input, teman-teman melakukan prompting ya, teman-teman nge-prompt, ngetik sesuatu siapakah bagaimana cara membuat nasi goreng yang enak. Saya pikiran makanan ya. Ya, tapi kan lagi puasa kali ya. Ya, gimana cara bikin nasi goreng yang enak. Tapi itu di model yang bagus, yang saya yakin sudah diterapkan oleh 4 company ini. AI yang bagus, dia itu ngecek dulu. Apakah prompt kita itu lolos dari safety layer? Kalau lolos, apakah dia lolos dari ethic layer? Kalau lolos lagi, tidak menyinggung etik, apakah dia menyinggung privacy? Ketika semuanya lolos, ya prompt kita lolos, maka AI dia akan baru mikir, dan dia akan respon. Nah, respon dari AI itu juga harus mengikuti layer-layer ini. Apa respon kan nanti kan udah nih AI udah terima prompt-nya teman-teman, udah terima perintahnya teman-teman, terus dia mengolah apa apakah bagaimana caranya masak nasi goreng yang enak gitu. Nah, terus safety layer-nya lolos, ethic layer-nya lolos, privacy layer-nya lolos. Nah, sekarang diproses sama AI-nya. Gimana cara bikin nasi goreng yang enak? Oke, AI udah bikin jawabannya, seret. Ya, mungkin ada 7-8 poin yang udah dibikin sama AI. Nah, sebelum itu disampaikan ke teman-teman, ya, sebelum itu disampaikan ke teman-teman, jawaban ini pun juga harus melewati layer-layer ini. Apakah jawaban yang udah di-generate oleh AI ini, dia ada konten yang melanggar privacy? Nggak ada. Masuk lagi. Apakah dia melanggar etik? Enggak. Masuk lagi ke atasnya. Apakah dia melanggar safety? Enggak. Oke, baru disampaikan ke teman-teman. Oke, nih cara bikin nasi goreng yang enak, siapkan bumbu-bumbunya, siapkan panci yang panas dan sebagainya. Nah, di situ baru AI-nya berjalan gitu ya. Ini udah idealnya seperti ini. Oke, layer-layernya itu ada 3 ya. Pertama adalah layer safety. Dia memastikan input-output ya, yang pertama ya, tidak mengandung informasi yang bersifat kasar, rasis, dan pelecehan. Ya, contohnya apa nanti akan saya elaborate lagi. Kalau di layer yang kedua etik. Etika, dia memastikan input-outputnya dia tidak memiliki informasi yang melanggar etika. Contohnya diskriminasi, tidak transparan, dan inklusif. Inklusif itu ada yang disembunyikan lah ya. Privacy, dia memastikan data-data dalam input dan output-nya tidak beresiko keamanan data. Hanya memberikan data yang diperlukan, serta dia tunduk pada peraturan-peraturan perlindungan data. Sebenarnya, ya, layer-layer ini, safety, etik, dan privacy, ini tuh tidak ada, mungkin ada lah ya, garis
garis merahnya gitu. Karena safety, etik, dan privacy itu mungkin bagi sebagian orang definisinya bisa beda-beda. Menurut saya itu udah safety, menurut teman-teman itu belum safety. Menurut satu negara itu safety, menurut negara lain itu tidak safety. Jadi ini bisa menimbulkan subjektivitas ya. Tapi kita ambil yang secara umum aja ya. Nah, ini adalah contoh prompt yang melanggar safety ya. Contohnya gini, prompt yang mendorong tindakan berbahaya. Contohnya, gimana cara menggunakan bom menggunakan bahan rumah tangga. Ini juga contohnya adalah dia mendorong tindakan berbahaya ya. Berikan langkah-langkah untuk meretas akun bank seseorang. Ini juga tidak boleh ya. AI-nya AI yang baik dia harus bisa merespon. Nanti ya kita tidak bisa kasih informasi itu. Atau prompt yang mengarah ke kekerasan atau ancaman. Gimana cara menyakiti seseorang tanpa ketahuan? Ya. Bantu saya menulis manifesto kebencian. Manifesto itu ya kalimat-kalimat kebencian lah terhadap kelompok tertentu. Ini juga dia melanggar safety. Atau ini prompt yang membahayakan anak-anak. Berikan daftar situs ilegal yang berisi konten eksplisit anak-anak. Ya, ini juga tidak boleh. Terus gimana cara berkomunikasi dengan anak apa nih? Dengan anak di bawah umur tanpa sepengetahuan orang tua mereka, ini juga tidak boleh ya. Jadi inilah contoh prompt yang dia melanggar safety juga. Sebenarnya kalau dia melanggar safety, kemungkinan besar dia juga melanggar privacy sih. Tapi ada yang safety-nya tidak melanggar, privacy-nya dia melanggar. Nah, contoh prompt yang melanggar privacy ya, misalkan kita meminta informasi pribadi seseorang ya. Apa di mana rumah eh, Pak Aldo gitu. Nah, itu melanggar gitu. Melanggar privasi saya. Jadi memang tidak boleh untuk kita menanyakan privasi seseorang. Terus mencoba mengakses data sensitif, berikan nomor kartu kredit siapa gitu ya. Atau mengungkap data medis atau rekam kesehatan. Nah, ini juga adalah contoh prompt yang dia melanggar privasi dari seseorang. Gitu ya. Nah, tadi ada kita udah bahas safety, terus privacy, terus yang sekarang etika. Nah, kalau etika, contoh promptnya yang dia mendukung diskriminasi atau bias. Contohnya tunjukkan daftar nama kandidat kerja berdasarkan ras atau agama tertentu. Nah, ini diskriminasi. Diskriminasi itu kayak apa ya? Kayak kita pilih-pilih gitu loh. Padahal diskriminasi itu tidak diperbolehkan. Ya. Semuanya itu sama. Kita sebagai rakyat Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama sebagai rakyat Indonesia. Ya. Atau dia membantu plagiarisme atau kecurangan. Dan apalagi dia menyebarkan hoax atau misinformasi. Kalau prompt-promptnya tidak mengandung hal-hal yang saya sebutkan tadi, nah itu baru nanti akan AI-nya baru akan merespon. Oke, kita ngomongin keamanan kan hari ini kan. Tadi itu masih introduction. Nah, sekarang ada studi kasus keamanan data dalam sistem AI. Discussion point pertama kita itu kita ngomongin kebocoran data dalam model AI. Ini dialami oleh ChatGPT ya. OpenAI ini nama perusahaannya. Ini berimpact kepada model AI-nya si OpenAI yaitu ChatGPT API. Oke, latar belakangnya di Maret 2023 ya, OpenAI dia saya coba menceritakan apa yang terjadi di 2023. Ini bisa teman-teman browsing di berita cukup banyak waktu itu. OpenAI dia mengalami kebocoran data pada layanan ChatGPT-nya ya, yang menyebabkan beberapa pengguna dapat melihat riwayat percakapan pengguna lain ya. Masalah ini berasal dari bug dari pustaka open source Redis yang menangani cache permintaan pengguna. Ini teman-teman nggak usah, ini sangat teknikal nih. Pokoknya intinya dia diretas. Adanya kebocoran sehingga saya bisa melihat percakapannya teman-teman sama AI, sama si ChatGPT. Itu kan tidak boleh.
Itu kan tidak boleh. Itu kan di akun saya. Teman-teman tidak boleh melihat apa yang saya lakukan kecuali tanpa seizin saya. Itu tidak boleh. Ya. Jadi ini adalah sebuah masalah keamanan. Jadi diretas lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi masalahnya adalah apa? Jadi user lain, pengguna lain, ya, itu bisa mengakses pesan yang bukan milik mereka. Ibarat WA, teman-teman bisa ngelihat WA saya. Lah kan nggak boleh. Itu kan isinya pribadi semua gitu. Bahkan sama istri saya sendiri juga saya nggak boleh gitu loh ngelihat. Ya mungkin kalau sama istri boleh lah. Tapi kadang-kadang in most of the cases di banyak hal kita akan merahasiakan lah pesan-pesan kita di istri kita atau pasangan kita gitu ya. Karena itu privacy. Karena itu eh, hanya kita sendiri yang boleh tahu. Ya, tidak boleh. Karena informasinya sensitif. Yang kedua, sebagian kecil pengguna berpotensi melihat informasi pembayaran pengguna lain. Kan kita tahu tuh, ChatGPT ada yang berbayar, ada yang gratis. Mungkin teman-teman di sini banyak yang pakai gratis, tapi sebenarnya ada loh teman-teman ChatGPT yang berbayar. Nah, kalau ChatGPT yang berbayar itu uh, ada riwayat pembayarannya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman pakai kartu kredit, itu kelihatan itu nomor kartu kreditnya itu. Ya, kalau udah kelihatan nomor kartu kredit, ini karena saya sebagai apa ya kerja di industri keuangan juga, ini bahaya sekali. Bisa raib tuh uangnya teman-teman gitu ya. Jadi ini luar biasa ini. Luar biasa. Ini tidak boleh terjadi ya. Jadi informasi pembayaran itu sangat 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 amat sensitif. Karena industri perbankan kayak tempat saya bekerja itu data-data seperti ini sangat rahasia. Oke, dampaknya apa? Oh, serius sekali ya. Kepercayaan kita menurun. Mungkin dampaknya nggak hanya dua ini, jauh lebih dari ini dampaknya. Tapi kita dampak secara umum aja dari segi kita. Jadi kepercayaan kita menurun. Wah, ini nggak benar ini. OpenAI ini, ChatGPT ini nggak benar nih. Data-data saya bisa diakses oleh orang selain saya tanpa seizin saya. Bahaya. Nanti bisa dipersalahgunakan. Gitu loh. Bahkan sekarang-sekarang ini informasi nggak hanya AI lah keamanan data ini. Yang non AI pun sekarang keamanan data itu sudah menjadi isu gitu. Ya, yang non AI. Gini, kalau teman-teman tiba-tiba dapat email atau dapat SMS atau dapat telepon nawarin pinjol atau nawarin apa, nawarin insurance atau nawarin uh, kredit, kartu kredit atau kredit itu padahal kita nggak pernah submit apapun terhadap aplikasi itu. Lah itu juga sudah merupakan kebocoran data gitu. Nggak hanya AI. Kebocoran data itu applicable bisa diaplikasikan untuk semua objek ya. Tidak bisa. Apalagi AI gitu loh. Karena AI ini lagi banyak yang pakai. Jadi eh, itu bisa teman-teman perhatikan. Jadi dampak pertama kepercayaan penggunanya jelas menurun, jelas. Ya. Terus yang kedua dampaknya adalah kewajiban regulasi. Kewajiban regulasi. Memang dengan banyaknya penggunaan terhadap AI ini, regulasi itu harus segera dibuat dan ditegakkan gitu. Sehingga kita punya koridor-koridor, kita punya acuan untuk gimana caranya kita mengelola keamanan data dari AI. Jadi, OpenAI harus segera menangani masalah ini untuk memenuhi GDPR dan regulasi lainnya. GDPR apa? Itu nanti akan kita bahas. Ya, nanti akan kita bahas. Oke, solusi dan mitigasinya kayak apa sih? Ya. Pertama, kita harus memperbaiki kesalahan dalam sistem. Ya. Yang kedua, kita memisahkan akses setiap pengguna. Yang ketiga, kita memberitahu pengguna jika ada masalah. Ya. Ini solusi-solusi yang umum, paling tidak yang bisa teman-teman lakukan. Sama mungkin saya harus tambahin, ya ganti password. Ganti password secara berkala, itu untuk teman-teman. Ini solusi dan mitigasi
untuk OpenAI-nya. Tapi untuk teman-teman ya, sebagai pengguna AI, saya sarankan untuk ya paling tidak jangan sharing password ya, jangan berikan password kita ke orang lain dan kita ganti password secara berkala. Itu at least dengan teman-teman mengaplikasikan saran saya yang sederhana itu at least 90% potensi kebocoran data teman-teman itu udah sangat minimal gitu. Ini bahkan solusi tadi bukan hanya untuk AI aja, tapi di kehidupan lain kayak kartu kredit, PIN sosial media, PIN apapun, itu sebenarnya sebaiknya di-update secara berkala, diganti secara berkala ya. Oke, dari situ, dari cerita tadi kita udah tahu nih, wah penting betul ini kita memahami keamanan data kita. Oke ya, kita sekarang masuk ke discussion point kedua kita tentang pentingnya keamanan dalam data. Karena data itu sekarang itu adalah is the new oil katanya. Katanya orang-orang ini ya pengusaha-pengusaha, data is the new oil. Kita bisa lakukan sesuatu menggunakan data. Nah, sekarang memang data kita ini yang dijual. Oke, keamanan data. Jadi keamanan data dalam AI itu sangat krusial karena AI bergantung pada data untuk belajar. Ingat ya, artificial intelligence, dia kecerdasan buatan buatan manusia, mengikuti kecerdasan manusia untuk kecerdasan apa sih manusia itu untuk belajar. Jadi itu krusial karena AI itu bergantung pada data untuk dia belajar. Pun begitu dengan kita. Kita pun sendiri juga bergantung pada data kita untuk belajar gitu ya. Nggak hanya belajar, membuat prediksi dan memberikan rekomendasi. Karena AI itu kan tugasnya sebenarnya membuat prediksi dan memberikan rekomendasi untuk kita atas prompt kita kan, menjawab apa yang kita tanyakan kepada mereka. Gitu kan. Nah, kalau datanya nggak aman, maka dampaknya bisa sangat besar. Mulai dari kebocoran informasi pribadi hingga penyalahgunaan AI untuk tujuan yang berbahaya. Ini luar biasa memang. Dampak dari keamanan data yang udah kita bilang tadi. ChatGPT, kalau nggak salah ya, itu penggunanya ChatGPT langsung berkurang 10% deh, kalau nggak salah. Di kasus di Maret 2023 itu, berkurang sekitar 10%. Saya nggak lupa, tapi bayangin 10% itu kan luar biasa besar itu kalau kita ngomongin miliar dolar gitu ya. 10% dari 10 miliar dolar itu ada 1 miliar dolar. Kerugiannya luar biasa. Oke, alasan kenapa keamanan data itu sangat penting. Pertama, itu melindungi privasi pengguna. Jadi AI itu sering menggunakan data pribadi, kayak nama, alamat, mungkin rekam medis kita di kemudian hari, AI tidak menutup kemungkinan dia menyimpan rekam medis kita, atau kebiasaan online kita. Nah, tanpa keamanan yang baik, data ini bisa bocor dan disalahgunakan. Nah, inilah yang mengancam privasi pengguna. Yang kedua, alasan kenapa keamanan data itu penting. Mencegah penyalahgunaan data. Kalau sistem AI tidak punya perlindungan yang memadai, ya, pihak yang tidak bertanggung jawab itu bisa mencuri atau memodifikasi data untuk kepentingan pribadi mereka. Kayak pencurian identitas, penipuan keuangan, ya, fraud, scam, spam, banyak lagi macam-macam. Terus alasan kenapa data AI itu penting, itu mencegah bias dan diskriminasi. Ya. Jadi keamanan data itu juga mencakup validitas dan apa ya? Validitas dan apa? Keabsahan. Validitas dan keabsahan data yang digunakan dalam AI. Jika datanya diubah atau direkayasa tanpa pengawasan, nanti AI-nya itu bisa menghasilkan bias yang berbahaya terhadap kelompok tertentu. Bias itu subjektivitas gitu loh. Jadi AI-nya itu kayak bisa diskriminatif gitu loh. Oh, kalau orang Indonesia itu dikasih prompt yang seperti ini. Oh, kalau orang orang Eropa dikasih prompt yang seperti ini tidak boleh. Tidak boleh. Kita harus cegah. Terus yang terakhir menjaga keandalan dan akurasi model
AI ya. Nah, ini jadi data yang terkena serangan keamanan ya. Kayak data poison, kayak penyuntikan data palsu ya. Itu juga harus, itu akan membuat AI-nya menghasilkan prediksi atau keputusan yang salah. Jadi gini, ketika kita tanya orang aja ya, ketika kita tanya orang, itu dia bisa bohong kan. Dia kan. Kita kan tanya orang, "Bro, berapa harga tiket ke kereta dari Jakarta ke Surabaya?" Dia jawab 300.000, padahal dia nggak tahu. Atau dia tahu, tapi dia mengatakan bukan hal yang sebenarnya. Ini penting sekali, karena gini loh teman-teman ya. Karena dependensi kita dari hari ke hari, mungkin kalau di sini teman-teman udah masuk ke dalam dunia kerja ya, itu AI itu sudah menjadi teman kita sehari-hari. Ya, bahaya kalau teman-teman di dalam pekerjaannya tidak menggunakan AI. Karena AI ini sejatinya dia akan membantu pekerjaan teman-teman menjadi jauh lebih mudah, jauh lebih efektif, jauh lebih efisien. Jadi bagi teman-teman yang sudah bekerja dan bahkan eee, bekerja di bidang IT bahkan ya, atau bekerja di bidang apapun, tapi belum menggunakan AI dalam teman-teman bekerja, itu saya tidak menyarankan. Supaya kita bisa tetap relevan, teman-teman harus menggunakan AI ya. Tapi yang benar. Nah, di sini kita belajar cara menggunakan AI yang benar. Jadi ini menjaga keandalan itu penting nih, poin yang nomor 4 nih. Karena kita tanya ke orang aja, orang itu bisa bohong. Nah, jangan sampai AI ini karena suatu adirtas atau sebagai macam apa disuntik oleh orang-orang data yang tidak bertanggung jawab, data yang palsu, sehingga dia memberikan jawaban yang bohong. Ini bahaya sekali, bahaya sekali. Ya, karena kita sekarang harusnya sudah percaya AI itu lumayan, kalau di pekerjaan saya sehari-hari, waduh saya sangat sangat sering menggunakan AI gitu ya. Saya sangat sering menggunakan AI. Jadi kalau sampai yang dia berikan itu adalah informasi bohong, waduh itu bisa efeknya bisa kemana-mana. Oke, resiko kebocoran dan penyalahgunaan data dalam AI. Jadi kebocoran data itu bisa terjadi ketika informasi sensitif, ya, informasi sensitif itu informasi data pribadi kita ya, terekspos kepada pihak yang tidak berwenang, baik karena serangan cyber, kesalahan kita, atau celah keamanan dalam sistem AI. Kalau eh, kesalahan manusia ya itu wajar lah ya, tapi yang kita nggak bisa terima sebenarnya kalau kita dalam konteks AI, itu celah keamanan dalam sistem AI, kalau bagi perusahaan-perusahaan AI ini harus diperhatikan betul ya. Oke, terus kenapa data bisa bocor? Macam-macam. Penyebab data bocor itu macam-macam ya. Macam-macam ya. Bahkan nggak hanya 5 yang saya sebutkan di sini, tapi saya sebutkan 5 aja. Penyebab kebocoran data yang paling umum itu adalah serangan cyber. Jadi memang dihack lah ya, dihack dalam bahasa umumnya dia dihack. Jadi peretasannya oleh hacker yang mengeksploitasi kelemahan keamanan. Jadi memang perusahaan-perusahaan AI benar-benar harus harus aman lah. Gimana caranya? Memang kadang-kadang ya maling sama sama orang lebih pintar maling ya. Tapi gimana caranya lah? Kita harus tahu, perusahaan AI harus tahu gimana caranya meminimalisir celah keamanan sesedikit mungkin. Ya. Nah, keamanan yang lemah. Ini kurangnya enkripsi atau sistem autentikasi yang lemah. Ya. Jadi lemah di sini ya pokoknya kurang kuat aja lah. Orang lain bisa masuk. Kalau yang ketiga, kesalahan manusia. Nah, ini pengguna atau karyawan yang tidak sengaja membagikan atau menyimpan data di tempat yang tidak aman. Nah, ini ya human error lah, salahnya kita lah. Penyimpanan data yang tidak aman. Ya, itu data yang disimpan tanpa perlindungan di cloud. Cloud itu perlindungan di awan ya, atau di internet. Kayak Google Drive itu perlindungan. Kalau teman-teman simpan data di Google Drive, nah itu kan datanya disimpan di internet, simpan file apapun. Nah itu tanpa teman-teman dikasih password gitu ya, misalkan ya di dokumennya, itu teman-teman nggak kasih password. Nah ini
akan lebih mudah untuk diakses oleh pihak luar. Nah, integrasi dengan pihak ketiga itu API ini nggak usah ini API ini bahasa IT banget, ya. Nggak usah diiniin lah. Ini layanan eksternal, layanan orang lain yang tidak memiliki sistem keamanan yang baik. Ya. Resiko penyalahgunaan data. Resiko penyalahgunaan. Jadi penyalahgunaan data itu terjadi ketika data yang digunakan untuk tujuan yang tidak sah atau tidak etis. Baik itu individu, organisasi, atau bahkan AI itu sendiri. Ya. Ini penyalahgunaan data. Kita udah percayakan nih data-data kita ke AI-nya, taruhlah AI-nya udah benar ya, tapi aman dan lain sebagainya, tapi disalahgunakan. Nah, ini udah termasuk kriminal sih sebenarnya ya. Karena kita udah menerapkan apa ya? Kita udah menerapkan prinsip-prinsip yang baik, kita udah kita udah ganti password secara berkala, kita udah nggak share password itu ke orang lain, tapi ternyata disalahgunakan oleh oknum. Nah, ini pun juga bisa menjadi masalah gitu ya. Nah, contoh penyalahgunaan data. Ya. Ada yang pertama ada profiling dan diskriminasi. Ya. Jadi AI-nya dipakai untuk mendiskriminasi individu berdasarkan ras ya. Rasis lah dalam bahasa gampangnya rasis gitu sih modelnya. Dia rasis berdasarkan rasnya, berdasarkan gendernya, berdasarkan status sosialnya di dalam misalkan rekrutmen kerja atau layanan keuangan gitu ya. Jadi apa ya, kalau di layanan keuangan, oh kalau orangnya orang apa dia cowok, dia dapat limit kartu kredit yang lebih tinggi, itu tidak boleh itu ya. Tidak boleh, tidak boleh. Terus deepfake atau manipulasi informasi. Jadi data wajah dan suara itu dipakai untuk bikin video palsu gitu. Sekarang kita aja banyak akun Instagram yang sebenarnya itu di-generate oleh AI. Mulai banyak itu. Akun Instagram yang sebenarnya isi foto-fotonya itu adalah foto-foto AI. Jadi orangnya itu tidak nyata. Ini juga udah mulai banyak. Ini kalau disalahgunakan bisa berabi, bisa panjang. Terus ada phishing dan penipuan. Jadi data yang bocor dipakai untuk menipu orang dengan email atau pesan palsu ya. Nah, ini juga apa? Dihindari. Penyalahgunaan data medis. Wah, ini. Meskipun kalau sejujurnya kalau di Indonesia ini ya, untuk medis kita itu masih belum AI banget kayaknya. Masih masih rely on banyak keputusan dokter, which is not bad juga, tidak salah dan tidak jelek juga. Tapi mungkin ke depannya saya yakin AI itu akan mulai masuk ke industri medis di Indonesia. Kalau sudah masuk ke industri medis di Indonesia, nah ada data-data medis di sana. Di luar negeri, di Eropa itu udah mulai. Dokter dibantu AI untuk mendiagnosa gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Ya. Nah, ketika kalau ini sudah berjalan, wah, nanti perusahaan dia bakal punya data-data medis kita. Nah, ini tidak boleh ini ya dijual atau digunakan tanpa izin untuk kepentingan, misalkan kepentingan asuransi atau kepentingan farmasi, tidak boleh. Pengawasan massal. Jadi datanya digunakan oleh pemerintah atau perusahaan untuk memata-matai individu tanpa persetujuan mereka. Ini sebenarnya sih kalau pemerintah boleh-boleh aja. Bahkan di Indonesia ini yang saya tahu itu KPK itu kan boleh menyadap kita gitu ya. Ya itu saya nggak tahu lah itu. Secara etika itu tidak boleh karena itu sebagai contoh penyalahgunaan data. Tapi mungkin karena impact-nya kalau menyadap itu berarti ketika KPK nyadap ya misalkan ya, dia sudah dapat izin karena pelaku tersangkanya itu sangat berbahaya kalau dia tidak disadap misalkan. Ya mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti itu. Oke, nah sekarang kita udah belajar keamanan data tadi. Nah sekarang kita belajar prinsip privasi di dalamnya. Sebenarnya yang dimaksud privasi itu apa sih? Privasi itu kan definisinya banyak sekali ya, banyak sekali yang termasuk privasi itu apa.
bisa sangat subjektif. Bisa menurut saya itu privacy, menurut teman-teman itu bukan privacy, itu bisa. Nah, tapi ini dalam konteks AI ya. Kita persempit dalam konteks AI. Jadi pengertian perlindungan data pribadi atau privacy di AI itu adalah ini. Jadi perlindungan data pribadi itu adalah praktek, kebijakan, dan teknologi. Jadi bisa macam-macam ya. Cara melindunginya itu bisa lewat praktek, melalui tindakan, bisa melalui kebijakan, dan bisa melalui teknologi. Apapun itu, pokoknya suatu usaha yang digunakan untuk mengamankan informasi individu dari akses, penggunaan, atau penyebaran yang tidak sah. Ya, tidak sah menurut hukum, menurut etik, menurut privacy, menurut safety. Data pribadi itu apa saja sih? Jadi data pribadi itu adalah semua informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, ya. Kayak nama, alamat, nomor identitas, informasi keuangan, data kesehatan, alamat kita, apapun yang mendefinisikan dan mengidentifikasi seseorang itu sebenarnya termasuk dalam data pribadi. Cuma data pribadi sebenarnya ada layer-layernya. Ada data pribadi level 1, level 2, level 3. Ada tiernya lah. Jadi kalau udah level 1 itu benar-benar tidak boleh. Data 2 boleh jika apa-apa. Data ketiga privacy boleh kalau apa-apa gitu. Jadi nggak mutlak lah. Nah, prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Jadi agar data pribadi terlindungi dengan baik, ada beberapa prinsip yang harus diterapkan. Ya. Pertama, legalitas, keadilan, dan transparansi. Ya. Jadi data itu harus dikumpulkan dan diproses secara sah, secara adil, transparan kepada individu yang bersangkutan. Yang kedua, lalu pengguna harus mengetahui bagaimana data mereka digunakan dan kita memberikan persetujuan yang jelas. Jadi teman-teman kalau sign up aplikasi yang baru, bikin account, itu tuh benar-benar dilihat teman-teman. Itu kan biasanya kalau kita bikin aplikasi atau bikin account yang baru ya di sebuah aplikasi atau daftar apa menjadi member, itu kan ada terms and condition-nya. Itu benar-benar teman-teman harus lihat gitu. Karena jangan sampai teman-teman uh, mencentang mengizinkan si aplikasi itu untuk menggunakan data kita secara tidak benar. Kalau memang data kita ternyata kadang-kadang memang jebakan, kadang-kadang memang males banget kita baca baca apa ya, baca aturan gitu loh. Terms and condition-nya kita males banget. Ya siapa yang nggak males? Ada berapa lembar itu. Tapi ya itu memang eh, ya susah lah memang. Ini juga seharusnya idealnya kita baca. Dan kalau kita tidak setuju ya kita tidak bisa menggunakan aplikasinya sih. Tapi ya seharusnya kita bisa baca lah, seharusnya ya. Yang kedua, tujuan terbatas, purpose limitation, bahasa Inggrisnya ya. Jadi datanya itu hanya boleh digunakan untuk tujuan tertentu yang sudah dijelaskan kepada kita. Penggunaan di luar tujuan awal itu harus memerlukan izin tambahan dari yang punya data kita. Jadi misalkan kita buka aplikasi Google Maps ya. Google Maps-nya kita kan nge-share data kita, tapi kita harus ada limitasinya. Data kita boleh dipakai maksimal 30 hari ke belakang misalkan. Rute-rute yang kita pakai di Google Maps 30 hari ke belakang, itu doang yang boleh dipakai. Selain itu nggak boleh. Jadi harus dijelaskan dari pihak AI-nya, perusahaan AI-nya ke kita bahwa data kita itu digunakan sampai sejauh mana. Nah, yang C, minimalisasi data. Ini prinsip yang penting juga, ya. Jadi data yang dikumpulkan itu data yang kita berikan itu harus relevan dan terbatas apa yang diperlukan untuk tujuan yang benar, ya. Kita jangan kita memberikan informasi-informasi yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh mereka gitu oleh aplikasi itu, ya, oleh AI itu. Yang keempat, akurasi. Jadi, ya oke lah, ini akurasi umum lah. Data pribadinya harus tetap akurat dan diperbarui jika diperlukan. Jadi kalau teman-teman butuh update, misalkan tempat tinggalnya ganti dan ternyata itu butuh diperbarui, ya silakan diperbarui supaya tetap akurat. Dan pemilik data itu memiliki hak untuk memperbaiki data yang sudah salah atau udah nggak benar.
Penyimpanan terbatas, prinsip selanjutnya. Jadi data pribadi tidak boleh disimpan lebih lama dari yang diperlukan. Misalkan, ya kalau kita buka tabungan di bank, gitu. Ya datanya disimpan selama kita menjadi nasabah dari bank itu. Begitu kita bukan nasabah dari bank itu, ya sudah, dihapus. Gitu. Ya. Kita langganan aplikasi ChatGPT misalnya, atau Copilot. Langganan, bayar. Tapi begitu kita udah tidak langganan, kita menghapus akun kita, ya datanya jangan disimpan. Dihapus. Terus yang terakhir adalah keamanan data, integrity dan confidentiality. Jadi data harus dilindungi dari akses yang tidak sah, kehilangan atau kerusakan dengan sistem keamanan yang memadai. Ya ini pinter-pinternya aplikasi aja. Dia harus menggunakan enkripsi, kontrol akses, dan audit keamanannya harus secara berkala. Oke, ya. Nah ini regulasinya ada apa aja sih? Ya, ini adalah contoh regulasi privasi data di tingkat global. Ini di internasional. Ada yang namanya GDPR. Ini General Data Protection Regulation. Ini di Eropa. Dan bahkan ini meskipun yang buat Eropa, tapi ini diaplikasikan ke banyak inilah. Karena Eropa itu market yang gede juga. Jadi perusahaan-perusahaan aplikasi AI itu juga udah menerapkan ini juga. Tadi yang sempat kita bahas ya, GDPR. General Data Protection Regulation. Ini ditetapkan di tanggal 25 Mei 2018. Cakupannya ini Uni Eropa atau benua Eropa lah namanya. Dan organisasi di luar Eropa yang memproses data warga Eropa. Ya. Jadi di luar Eropa pun tetap applicable, tetap harus diterapkan. Karena dia tetap ada data warga Eropa. Poin utamanya apa di sini? Persetujuan eksplisit pengguna sebelum datanya dikumpulkan. Hak individu untuk mengakses, mengkoreksi, menghapus, dan membatasi pemrosesan data mereka. Kewajiban perusahaan untuk melaporkan pelanggaran data dalam 72 jam. Denda tinggi bagi pelanggaran hingga 20 juta euro atau 4% dari pendapatan perusahaan. Memang tidak main-main ya. Di Eropa ini tidak main-main untuk mengamankan data privasinya. Terus kalau di Amerika ada CCPA, California Consumer Privacy Act. Ini di Amerika Serikat, khususnya di negara bagian California. Ini diterapkan 1 Januari 2020. Cakupannya adalah perusahaan yang beroperasi di California dan dia memiliki pendapatan tahunan lebih dari 25 juta dolar atau menangani data lebih dari 50.000 konsumen. Kecil kok. 20 juta dolar mungkin gede, tapi 50.000 konsumen itu kecil. Ya. Poin utamanya, hak konsumen untuk mengetahui data apa yang dikumpulkan tentang mereka. Itu harus diketahui oleh kita ya. Hak untuk meminta penghapusan data pribadi mereka, itu juga harus. Larangan menjual data tanpa izin pengguna, ini dan hak untuk menolak penjualan data pribadi kepada pihak ketiga, biar data kita nggak dijual gitu ya. Ini saya baca-bacain aja ya. Nah, terus kalau di Indonesia ada apa? Kalau di tingkat nasional atau di Indonesia itu baru ada di tahun 2022 sebenarnya ya. Ini UU PDP, Perlindungan Data Pribadi. Ini ditetapkan 17 Oktober 2022 sama DPR. Waktu ini saya ingat ini waktu zamannya Pak Jokowi juga nih. Jadi semua organisasi atau individu yang mengelola data pribadi warga Indonesia. Jadi nggak hanya orang Indonesia, nggak hanya perusahaan Indonesia, perusahaan luar juga yang menggunakan data pribadi orang Indonesia harus patuh terhadap undang-undang ini. Tapi di sini ada poin utamanya, yaitu yang dimaksud data pribadi itu adalah data pribadi umum, nama, alamat, dan lain-lain, data pribadi sensitif, ada agama, kesehatan, biometrik, dan lain-lain. Hak pemilik data, kewajiban pengelola data, dan sanksi. Ini saya agak speed up karena waktunya udah mulai habis ini ya. Terus ini juga tentang peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019, ini bukan undang-undang. Sebenarnya ini adalah landasan untuk ketika dibentuknya UU PDP. Oke, terus gimana strategi setelah kita tahu pentingnya keamanan data, prinsip-prinsipnya?
Nah, terus gimana strategi kita dalam strategi keamanan dalam penggunaan AI? Ya. Nah, yang paling oke itu sebenarnya adalah enkripsi. Enkripsi ini itu adalah dia proses mengubah data menjadi format yang tidak bisa dibaca tanpa kunci deskripsi yang sesuai. Dan teknik ini memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut. Ya, jadi data kita dienkripsi. Dienkripsi itu apa? Diubah lah bentuknya ya. Jadi ini contoh penerapan enkripsinya. Contohnya ini ya, mengubah surat jadi kode rahasia, misalkan. Ini contoh enkripsi. Kayak gini, sesederhana ini aja udah bisa disebut enkripsi. Misalkan kita ingin nulis surat ya, atau nulis kalimat, aku suka makan pizza. Tapi sebelum mengirimnya, kalian ubah menjadi kode rahasia kayak ya apa nih lah, kalimat inilah pokoknya. Nah, kode ini hanya bisa ini enkripsi. Dari sini ke sini itu adalah enkripsi, teman-teman. Ya. Dari sini ke sini ini nih enkripsi ini. Jadi yang aku dienkripsi jadi GXE ini. Boleh enkripsi per kata, boleh enkripsi per dua kata, boleh. Semakin sulit teknik enkripsinya, itu semakin susah untuk dijebol gitu ya. Nah, kode ini hanya bisa diubah kembali ke bentuk aslinya jika penerima punya kunci rahasianya atau penerimanya punya passwordnya. Password untuk ngerubah dari sini balik lagi ke sini gitu ya. Jadi kalau orang lain ngelihat kode ini tanpa kunci ya mereka nggak akan ngerti apa isinya ya. Orang-orang hanya mengerti ini aja. Nah, ini sudah diterapkan sama WhatsApp, sama WA. Meskipun WA bukan perusahaan AI ya, tapi WA itu dulu karena sempat bocor data juga ya, gede banget waktu itu, tahun 2016, 2017 mungkin. Data bocornya gede banget. Nah, jadi WA itu dia enkripsinya sangat-sangat kuat. Jadi hanya pengirim dan penerima yang bisa membaca pesan karena sudah dienkripsi. Bahkan WA sendiri itu nggak bisa loh ngelihat chat kita loh. Serius. WA sendiri tuh nggak bisa ngelihat chat kita. Jadi yang bisa ngelihat chat kita hanya kita dan penerima. Itu aja sekarang kita bisa hapus. Penerima juga nggak bisa seenaknya ngelihat. Nah, terus ada yang namanya anonimisasi. Jadi teknik pertama adalah enkripsi, teknik kedua adalah anonimisasi. Ini adalah proses mengubah data pribadi sehingga tidak dapat dihubungkan kembali ke individu tertentu. Ini dilakukan untuk meningkatkan privasi saat berbagi data. Ya. Contoh metodenya itu pseudonymisasi, generalization, dan pertukaran data. Kita langsung ke contohnya aja. Ini, menghapus identitas dari surat. Misalkan katakanlah kalian ingin membagikan cerita di internet, tapi teman-teman tidak ingin orang tahu itu ceritanya teman-teman. Ya ini banyaklah ini udah umum kok teknik ini. Misalkan, aku Andi suka makan pizza di restoran ABC setiap Sabtu. Nah, kalau ini dibaca orang lain, mereka bisa tahu bahwa ya Andi suka makan di restoran ABC. Untuk menjaga privasi ya, untuk menjaga privasi, kita bisa mengubahnya menjadi seseorang suka makan pizza di sebuah restoran setiap Sabtu. Sekarang orang lain tidak tahu siapa yang menulis cerita ini. Dan ini disebut anonimisasi di level ya meskipun teknik anonimisasi ini banyak banget, tapi ini yang paling sederhana. Nah, ini praktek ini sering dipakai untuk melindungi data pengguna di internet. Ya. Oke, dan ya segitu dari saya, teman-teman. Agak lebih waktunya, seharusnya saya materi cuma sampai jam 3. Tapi ya udah lebih 12 menit, it's okay. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Ini saya kembalikan lagi ke Mas Rizky. Ya, Oke, silakan. baik. Terima kasih Mas Aldo ya, sesinya sangat ini banget ya tadi, menarik banget tentang keamanan data gitu ya. Mungkin dari bapak-bapak sini biar lebih hati-hati lagi gitu ya. Kira-kira gimana sih supaya kita nggak gampang gitu ya keambil datanya. Nah, karena kita sudah masuk sesi tanya jawab, kebetulan tadi udah ada yang bertanya duluan nih di atas. Saya izin bacain ya Mas Aldo ya. Nih, Oh, boleh, silakan, bagaimana silakan. cara make sure memilah dan verifikasi bahwa informasi yang kita dapat dari AI itu valid atau tidak? Itu dari Pak Asep Rohim.
Mungkin Oke, saya boleh copy lagi pertanyaannya di bawah ya, kalau misalkan oke, Mas oke, Aldo mau oke. baca. Nah, ini. Iya, iya, iya. Saya baca ya. Bagaimana cara ensure ya? Cara ensure untuk memilah dan verifikasi bahwa informasi yang kita dapat dari AI valid atau tidak. Nah, aduh ini nih memang susah sih, memang sulit. Karena kita justru tanya ke AI karena kita tidak tahu jawabannya. Gitu ya. Karena kita tidak tahu jawabannya. Justru itu karena kita tidak tahu jawabannya, kita tanya ke AI. Tapi gini, double check aja deh. Gini ya, saya saya nggak ada best practice ya. Karena again, kalau kita tahu, ya kita nggak mungkin tanya ke AI dong. Kalau kita tahu, kita nggak mungkin tanya ke AI. Tapi ini saran dari saya, ya. Ini saran dari saya aja. Given kita nggak tahu jawabannya, dan kita nggak tahu cara validasinya. Ya. Given kita nggak tahu cara, yang kita bisa lakukan hanya meminimalkan resiko dari informasi yang kita terima dari AI itu salah. Kan yang bisa jadi berabe itu adalah kalau informasinya salah. Gimana cara meminimalisasinya? Untuk saya, uh, ya of course kalau jawabannya sangat melenceng ya, ya inilah intuitif lah. Yang saya tanya A, kalau yang dijawab B, saya tanya gimana cara, misalkan saya tanya gimana cara masak nasi goreng yang enak, yang tadi ya, dikeluarin lah jawabannya. Ternyata jawabannya itu untuk masak soto gitu. Itu kan salah banget. Intuitif lah. Itu pasti jawaban yang salah. Kita gampang validasinya. Tapi kalau kita di sini ngomongin yang agak susah divalidasinya ya. Misalkan dia bener nih nasi goreng nih, dan kita nggak tahu ini bener apa salah. Cara saya itu adalah compare. Compare ke AI yang lain gitu loh. Misalkan tadi tanya ke ChatGPT, toh gratis kan, AI yang biasa-biasa gratis. Saya tanya lagi ke ke yang lain, ke Gemini mungkin atau ke Copilot. Nah, udah bandingin aja tiga-tiganya ini, mana yang jawabannya paling make sense, yang menurut kita cocok dengan apa ya, intuisi kita. Oke, itu yang kita ambil. Karena kita nih nggak tahu nih mana yang benar, mana yang paling benar. Tapi kalau kita punya tiga jawaban, ya at least kita dua jawaban lah paling nggak. Kita tahulah sebenarnya mana mana yang sebaiknya kita mana yang sebaiknya kita ikuti sarannya, mana yang tidak. Jadi ini saran yang menurut saya cukup mudah dan uh, powerful juga kok. Jadi kalau memang itu tugas yang penting, ya pertanyaan yang penting, jangan tanya ke satu AI aja. Kalau bisa tanya ke dua AI atau tiga atau bahkan lebih. Silakan. Oke, semoga menjawab ya. Oke, semoga menjawab ya tadi Pak Asep Rohim. Nah, terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang cukup panjang. Mungkin dari Mas Aldo mau baca sendiri karena cukup panjang nih. Udah Oke, ngomong ya. ini. Oke, dari Mbak aduh DL nih. Mbak Dian Lestari. Saya Pak termasuk Eko pengguna. After ini ya Pak Eko. Ya boleh Oke, Mas. saya termasuk pengguna baru di AI. Saya pernah menggunakan ChatGPT untuk membandingkan beberapa peraturan terhadap substansi tertentu. Saya meminta untuk dipaparkan dalam matriks termasuk informasi pasal dan ayat terkait substansi yang saya tanyakan. Buset, ini dalam sekali. Hasilnya lengkap, beberapa peraturan yang terkait substansi yang saya tanyakan lengkap dengan pasal dan ayatnya. Tapi ternyata ketika saya cek manual nama peraturannya saja sudah salah. Pasal dan ayat yang disebut di jawaban tidak ada, seolah-olah si ChatGPT-nya ngarang indah. Apakah hal ini lumrah? Apakah ada cara untuk mengecek validitas data yang ditampilkan secara dapat dipercaya secara tepat? Nah, ini hampir sama ya, substansinya dengan yang tadi. Gimana kita mau validasi? Ini ChatGPT-nya ngarang, ya. ChatGPT-nya ngarang. Ini yang paling bahaya. Karena ChatGPT itu dirancang untuk tidak menjawab nggak tahu. Kalau orang kita tanya gimana cara di mana lokasi restoran A, dia bisa jawab nggak tahu. Tapi ini ya, ini dia jawab tapi nggak benar. Oke, di sini saya lihat dari dua sudut pandang. Satu, eh, bisa jadi kita salah nanya, ya. Bisa jadi kita salah nanya. Saya nggak tahu, ya. Tapi saya mencoba eh, dua perspektif. Bisa jadi kita salah nanya. Jadi pertanyaan kita yang salah, jawabannya ChatGPT yang benar, tapi pertanyaan kita yang salah. Benar dan salah ini bisa bias. Menurut teman-teman benar, menurut ChatGPT itu tidak benar, gitu loh. Jadi memang nanti ada ya istilahnya teknik untuk prompting itu menjadi sebuah apa ya, menjadi sebuah pengetahuan juga, menjadi sebuah webinar sendiri itu bahkan bisa
Jadi memang diajarkan untuk kita melakukan prompting yang bagus gitu loh, sehingga jawaban AI itu juga bisa lebih bagus. Tapi misalkan teman-teman sudah nanyanya benar ya, nanyanya benar, tapi AI-nya jawabannya salah. Nah itu ada baiknya memang kita harus memvalidasinya lagi. Dan kembali ke saran saya yang tadi, kalau kita memang benar-benar tidak tahu cara memvalidasinya, di sini untung dari Mbak Dian Lestari ini tahu kondisi salah dan benarnya, ya. Karena ngaconya udah kelewatan gitu ya. Tapi kalau ngaconya tipis-tipis, kan kita agak-agak bias tuh, bisa tahu, bisa nggak tahu. Nah itu saran saya ditanyakan ke beberapa AI gitu loh, sehingga mereka bisa memberikan sudut pandang yang berbeda. Oke, semoga menjawab. Oke, lanjut Mas Rizky. Oke, lanjut kita ke Pak Eko. Pak Eko jadi ingin bertanya, Pak Eko. Oke, silakan Pak. Boleh? Suaranya belum kedengaran ya, Mas Rizky? Iya. Oke, belum bertanya. Oh, mulutnya bergerak nih Mas Rizky. Bentar, bentar. Mungkin lagi Kayaknya setting suaranya nggak gerak. voice kayaknya Oke, ya. Kita tunggu aja dulu sebentar. oke. Oh, nggak bisa ya? Ini kayak gimana tuh? Belum masuk, Pak, suaranya. Cek Kita. satu satu. Nah, Masuk, Nah, masuk, mantap. masuk. nah masuk ya. Masuk Pak Eko. Ya. Settingannya, Ya, ini masuk Pak settingannya Eko. ini. Masuk, Pak Eko. Kayaknya. Baik, terima kasih. Tadi beberapa menyimak yang disampaikan dari Mas Aldo ya. Jadi di beberapa poin tadi mungkin saya melihatnya lebih cenderung kepada mitigasi atau persiapan atau mungkin terkait dengan keamanan sebelum terjadinya khususnya untuk kebocoran data atau pengambil alihan data pribadi gitu ya, mungkin lebih ke. Nah, bagaimana dengan kondisi ketika misalkan nih ternyata data kita sudah tersebar, artinya beberapa ya mungkin kita kan salah satu orang yang awam ya terhadap teknologi gitu ya, jadi mungkin beberapa orang itu tidak mengetahui ini itu datanya yang akan diberikan aman atau enggak gitu kan. Tapi menurut dia, oh aman-aman aja, pikirnya begitu kan. Tapi ketika setelah melakukan input data, terus data-data yang terkait khususnya personal atau pribadi itu ternyata data itu malah kita tahu setelahnya itu ternyata data itu ternyata bohong gitu. Artinya tidak bertanggung jawab dalam mengolah data itu. Jadi kayak misalkan mungkin bisa dikatakan kalau di bahasa yang lain itu semacam phishing gitu loh. Nah, bagaimana langkah represif ya apabila kita ternyata setelah mengetahui itu adalah phishing gitu dan kita sudah terlanjur memberikan data itu atau melakukan input data ke apa namanya media yang dikirimkan ke kita gitu. Nah, apakah memang ada solusi penanganannya ataukah ya sudah terlanjur nyebar gitu kan di dunia maya kayak kita kan nggak bisa handle gitu nah seperti itu mungkin ada ini pertimbangan. Oke, Terima kasih. pertanyaan menarik. Nah, terima kasih Pak Eko. Gini ya, kalau ketika sudah tersebar kita memang tidak bisa ngapa-ngapain dari sudut pandang kita ya, kita cuma bisa melaporkan ke polisi lah, top lah. Setelah itu ya udah terserah enforcement dari polisinya gitu atau pihak penegak hukumnya. Itu memang saya harus minta maaf, tidak bisa kalau sudah bocor ya sudah. Data saya pun bocor Pak, jujur aja data saya pun bocor. Saya udah kalau saya di layanan keuangan tuh diteleponin asuransi itu banyak banget itu, nggak tahu mereka dapat nomor dari mana. Tapi gini, saya punya tips ya ke teman-teman. Saya punya tips ke teman-teman. Langkah preventifnya, kalau yang tadi saya sebutkan mungkin teori ya. Tapi kalau saya sendiri, saya coba yang bisa teman-teman lakukan. Jadi gini, ini juga saya terapkan ke pribadi saya. Ketika kita memberikan data pribadi kita, ketika kita biasanya apa sih?
ketika kita bikin account ya. Dan kita bikin account, ketika kita bikin account untuk aplikasi tertentu. Gini ya teman-teman. Ini nggak bener sih. Tapi silakan coba dipraktekkan karena ini paling tidak mengurangi resiko. Tidak mungkin menambah resiko, tapi pasti mengurangi resiko. Jadi kalau aplikasinya saya rasa tidak sering saya pakai, saya itu pakai nama samaran. Namanya siapa gitu. Budi kayak atau ya bukan nama saya lah. Bukan nama saya. Ya, bukan nama saya, emailnya juga email ngasal lah. Emailnya ngasal aja. Bikin email fake itu juga gampang kok. Bikin email lain itu juga gampang. Udah, kasih aja. Saya bikin account ChatGPT aja bukan nama saya. Bukan identitas saya. Kecuali ternyata saya pakai. Saya pakainya sering. Contohnya kalau data apa ya, data BPJS Mobile lah. BPJS Mobile ya nggak bisa. Harus itu NIK. Tapi sebisa mungkin kalau teman-teman kira ini aplikasi ini teman-teman jarang pakai, tapi teman-teman butuh hanya taruhlah sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Pokoknya nggak rutin. Ya nggak usah kasih data pribadi lah. Meskipun dia minta untuk bikin account, kasih nama, kasih tanggal lahirnya pun saya ngaco. Udah, nggak ada masalah. Aplikasi-aplikasi apalah yang menurut teman-teman, coba teman-teman audit sendiri di HP-nya teman-teman. Saya yakin teman-teman punya banyak aplikasi, toh. Punya banyak aplikasi. Dan hampir semua mungkin ngasih butuh data pribadinya teman-teman. Dan saya yakin teman-teman ngasih semua data pribadinya teman-teman di sana. Nah, kalau teman-teman ke depannya lah ya, kalau teman-teman rasa teman-teman mau bikin aplikasi, mau register sesuatu, cobalah pakai data fix dulu. Toh, misalkan nanti ini dibutuhkan data yang asli itu bisa diupdate, tenang aja, bisa diupdate. Saya yakin bisa diupdate kok. Saya yakin bisa diupdate. Jadi itu saran saya. Preventifnya itu yang paling menurut saya paling oke. Tidak mungkin menambah resiko, dia pasti mengurangi resiko data kita bocor. Kecuali aplikasinya memang sering kita pakai, oke lah, harus data pribadi. Apalagi aplikasi-aplikasi yang relate sama pemerintahan, oke lah, karena memang nggak bisa. Tapi kalau semisal itu masih bisa data yang lain, ya pakai yang lain. Kadang-kadang ya, saya juga gedeg juga gitu loh. Masa saya habis, ini relate juga, saya habis bayar QR, ditanyain nomor HP gitu loh. Pak, untuk verifikasi nomor HP-nya apa? Untuk apa gitu loh. Ya saya ngaco aja. Saya yakin dia cuma karyawan sih. Dia cuma ngikutin perintah atasannya. Ya udah, tapi saya ngasih nomor ngaco juga dia juga enggak verifikasi. Tapi kalau dia ternyata verifikasi, loh Pak, ini nomornya salah. Oh ya maaf, saya salah ketik. Gitu aja. Gitu aja. Resiko kebocoran datanya teman-teman itu lebih gede. Serius. Lebih gede. Ya. Toh misalkan nanti salah, ya udah mohon maaf, saya lupa, saya salah misalkan atau apa gitu. Ya, again kebijaksanaan teman-teman untuk memilah mana aplikasi sebenarnya memang teman-teman butuh share data pribadinya teman-teman, mana yang enggak. Saya yakin lah banyak aplikasinya teman-teman sebenarnya tidak butuh-butuh banget data pribadinya teman-teman. Kasihlah data dummy, data-data ya yang nggak benar, bukan nggak benar lah. Ya saya nggak tahu lah kebijaksanaan teman-teman. Saya yakin teman-teman paham maksud saya. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman jarang pakai aplikasinya, ya silakan pakai data yang seadanya lah, datanya siapa kayak. Toh nanti misalkan ternyata teman-teman, oh ternyata saya sering nih pakai aplikasi ini dan butuh ngasih data pribadi yang asli, ya tinggal diupdate atau tinggal bikin account lagi. Semudah itu. Memang lebih repot, ya pasti. Tapi data pribadi teman-teman paling tidak jauh lebih secure. Ya, semoga menjawab ya, Mas Eko ya. Ya, terima kasih Mas Aldo. Ya, Oke, mantap ya, Pak Eko. Sip, Mas, mungkin pertanyaan terakhir nih kita langsung 2 sekaligus ya. Yang pertama tuh, oke. ada pertanyaan, apakah penggunaan ChatGPT yang buatan Indonesia? Apa penggunaan ChatGPT yang buatan Indonesia? ChatGPT Ini maksudnya mungkin bisa dijelasin Pak Dialah maksudnya gimana gitu ya. Nah, ini di kolom chat ada 2 nih, yang Pak Mustafa dan yang saya mention lagi. Satu lagi, ada 2. Oke. Sekaligus kita jawab.
Iya, sebelum bentar, kita ini masuk ke sesi perlu selanjutnya. dielaborate lagi. Apa penggunaan ChatGPT? Mungkin ChatGPT yang buatan Indonesia ya, mungkin ya. Apakah ada produk AI buatan Indonesia? Sampai sekarang itu saya yakin ada ya, cuma mungkin belum 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 terlalu seterkenal empat inilah, Open AI, eh, Copilot. Copilot ini punya Microsoft. Ini oke. Sejauh ini saya lebih sering pakai ini. Ada Gemini sama ada DeepSeek ya. At least sejauh ini kayaknya yang pasti ada, cuma saya nggak tahu, pasti ada, tapi pasti ada. Cuma karena belum banyak yang pakai, saya juga nggak terlalu aware, ya, saya nggak terlalu aware, tapi pasti ada. Mungkin kalau saya googling aja teman-teman, AI buatan Indonesia itu kata.ai itu kayaknya termasuk deh. Saya jadi ingat namanya kata.ai. Ini produk AI juga, tapi bukan bukan yang kata.ai ini bukan yang prompting banget gitu. Nah, enaknya kalau ChatGPT buatan Indonesia itu nanti lebih efektif untuk ngejawab prompt-prompt atau pertanyaan-pertanyaan di dalam bahasa Indonesia sih. Harapannya kan kayak gitu. Ya ditunggu aja. Saya yakin nanti ke depannya udah muncul lah produk-produk AI ya yang buatan Indonesia sendiri. Oke, ada lagi Mas Sisi? Oke, mungkin yang terakhir nih Pak, yang tadi dari Pak Mustafa pertanyaannya. Oke, karena lagi hype penggunaan AI, seolah-olah AI tahu semuanya. Bagaimana tips triknya agar kita tetap terjaga literasi kita? Sedikit-dikit dokumen dikit-dikit dokumen diupload di AI, minta di summary atau bisa manfaatin untuk menjawab soal pertanyaan. Gimana menghadapi permasalahan itu, Pak? Nah, gini ya, AI itu untuk ngebantu, bukan untuk mengganti, bukan untuk nge-replace tugas kita. Justru gini loh, teman-teman. Kalau AI itu bisa menjawab, misalkan kita keluarkan dokumen, dia upload, kita upload, dan dia menjawab, dan jawabannya itu teman-teman benar-benar pakai, ya. Jawabannya itu teman-teman benar-benar pakai, tanpa diedit sedikit pun, ya. Karena jawabannya benar-benar bagus. Dan itu teman-teman presentasikan ke bosnya teman-teman. Dan bosnya teman-teman itu juga ngomong itu bagus. Hati-hati. Pekerjaan teman-teman adalah pekerjaan yang sangat rentan diganti oleh AI. Saya ulangi. Teman-teman tinggal upload dokumen, minta summary di AI, teman-teman tidak edit. Karena hasilnya sudah sangat bagus. Terus teman-teman presentasikan, ya teman-teman tanya karena teman-teman yang melakukan sesuatu kan. Nah, terus ketika teman-teman presentasikan itu ke bos, ke ya siapapun yang in charge di situ, ternyata jawabannya juga bagus. Hati-hati. Pekerjaan teman-teman salah satu pekerjaan yang rentan digantikan oleh AI. Jadi gitu. Jadi gimana ya? Ya itu maju mundurnya gitu loh. Harusnya jawaban dari AI itu nggak benar-benar bagus. Kalau jawabannya nggak benar-benar bagus, terus hanya ngasih key point aja untuk teman-teman, terus teman-teman kasih intervensinya teman-teman di dalam jawaban itu, sudut pandangnya teman-teman, dan itu teman-teman presentasi kalau itu bagus. Nah, itu berarti buat AI itu ngebantu kita, bukan menggantikan kita. Seharusnya AI itu tidak bisa menggantikan kita. Tapi once itu bisa menggantikan kita, hati-hati. Berarti kemungkinan besar posisi kita juga bisa digantikan oleh mereka. Tapi gini ya teman-teman. Ini opini saya yang eh, tidak populer tapi ini. AI itu tidak menggantikan pekerjaan manusia, ya. AI itu tidak mengalahkan manusia. Tapi manusia dikalahkan oleh manusia yang menggunakan AI. Jadi poinnya adalah bukan saya nakutin teman-teman untuk jangan pakai AI, jangan. Jadi kita harus menggunakan AI, kita harus utilize, kita manfaatkan ya AI itu untuk mensupport kita. Bukan dia menggantikan kita. Jadi orang itu tidak akan tergantikan oleh AI, tapi orang akan tergantikan oleh orang yang memakai AI. Itu. Jadi jangan sampai teman-teman nol putul tidak tidak memakai AI sama sekali, jangan. Teman-teman bakal kalah nanti sama teman-teman lain yang dia sudah pakai AI. Pasti, itu pasti.
Nah, tinggal kebijaksanaan kita untuk memilah mana yang harus ditanyakan, mana yang tidak, mana data yang harus kita share, mana yang tidak. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih Mas Aldo karena itu tadi pertanyaan terakhir yang mungkin ada kata penutup dulu nih sebelum saya masuk ke sesi selanjutnya. Oke, ya itu tadi. Saya ulangi lagi ya. Itu kata-kata yang menurut saya bisa teman-teman ini. Satu, yang untuk Mas Eko tadi, itu saya ulangi lagi bahwa sebisa mungkin ya, kalau aplikasi atau apapun itu yang membutuhkan data pribadi teman-teman itu mengharuskan untuk teman-teman membagikan data pribadi, cobalah pakai data yang palsu dulu lah. Toh kalau ternyata nanti dibutuhkan yang asli, teman-teman tinggal update. Udah. Atau bikin account baru. Sudah. Itu lebih repot sedikit, tapi melindungi datanya teman-teman. Terus yang kedua, kita tidak akan tergantikan oleh AI, kita akan tergantikan oleh orang yang menggunakan AI dengan baik. Sudah. Itu. Segitu dari saya. Jadi jangan jadi tidak pakai AI ya. Kita harus bijak menggunakan AI. Oke, mantap. Terima kasih Mas Aldo yang kata-katanya berarti jangan sampai kita nggak pakai AI karena takut tergantikan oleh AI. Sebenarnya AI itu emang diciptain buat ngebantu kita gitu ya. Jadi kita tuh bakal kalah sama orang yang pakai AI, bukan kita kalah sama AI-nya gitu ya. Oke, siap, siap. Mantap, mantap. Oke, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu sekalian yang boleh dikasih reaction atau boleh di kolom chat ya. Dan mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi itu mungkin bisa ditanyakan di Instagram kami ya, di Akademi Binar. Oke. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu di mana kita akan lanjut nih Bapak Ibu melakukan sesi pendaftaran. Jadi Bapak Ibu silakan bisa akses link ada di sini. Saya akan bantu pandu untuk melakukan pendaftaran gitu ya Bapak Ibu. Silakan bisa diakses untuk link pendaftarannya. Oke. Nah, baik. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru datang ya atau baru hadir, bisa silakan langsung kunjungi saja link yang ada di sini. Binar Club/Garuda. Sudah daftar apakah bisa langsung? Oke, mohon ditunggu sebentar ya Bapak Wildan, akan ada sesi dokumentasi ya setelah ini. Jadi saya akan sedikit membawakan. Jadi silakan Bapak Ibu yang sudah hadir atau yang belum daftar bisa ikuti di sini ya. Oke, tekan kunjungi link tersebut. Nah, saya anggap Bapak Ibu yang sudah di sini sudah mengunjungi link tersebut ya. Saya lanjut. Jadi di sini silakan continue aja Bapak Ibu, silakan baca-baca, ada tahapan, ada gambaran program dan juga apa aja sih yang bakal dipelajarin gitu ya dari self-paced learning ini Bapak Ibu. Nah, di sini dimulai dari AI fundamental sampai ke AI development fundamentalnya. Nah, kita lanjut di sini ada nama lengkap sesuai KTP. Jadi silakan Bapak Ibu masukkan nih nama lengkap sesuai KTP-nya siapa gitu ya. Misalkan saya gitu ya, nama Muhammad Rizky Fadila. Silakan masukkan nama sesuai KTP. Nah, lanjut dengan tanggal lahir sesuai KTP. Nah, pada tahap ini Bapak Ibu silakan masukkan tanggal lahir gitu ya, dari bulan, hari dan juga tahun gitu ya. Udah selesai, kita masuk ke bagian sini. Nah, mungkin ini bagian paling trikinya Bapak Ibu ya, bakalan saya pandu. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah punya akun Microsoft gitu ya, akun apapun yang penting daftarnya dari akun Microsoft, silakan masuk ke Microsoft Learn Bapak Ibu. Nah, pada bagian Microsoft Learn, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah login sama sekali gitu ya di sini, itu bakal ada tulisan sign in di sebelah kanan sini. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru banget atau mau login, silakan lakukan sign in gitu ya. Nanti setelah sign in, silakan Bapak Ibu menuju ke link profile. Nah, di mana link profile ini nanti Bapak Ibu akan copy link yang di atas atau alamat yang di atas. Nah, kadang tuh ada yang tidak sesuai gitu ya, sampai user aja gitu. Nah, nama Bapak Ibu nggak muncul. Nah, itu bisa dilakukan refreshing gitu. Nah, refresh ini, silakan Bapak Ibu bisa copy. Kita klik Ctrl C atau kita langsung kopikan saja. Lalu kita paste di sini. Dan mohon diperhatikan Bapak Ibu jangan sampai ada spasi di antara link ya gitu ya. Jadi silakan benar-benar langsung copy paste. Nah, itu adalah kasus di mana kalau Bapak Ibu sudah punya akun Microsoft. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum punya akun Microsoft, silakan daftar menggunakan email apapun untuk membuat akun Microsoft. Nah, caranya gimana? Caranya ada di sini. Di bagian klik di sini, Bapak Ibu silakan langsung klik aja. Nah, di sini udah
di sini udah komplit ya Bapak Ibu ya pendaftaran mulai dari daftar sampai ke pengambilan alamat link. Nanti akan output akhirnya di sini bakalan di copy ke sini gitu, di paste. Nah, setelah udah Bapak Ibu silakan langsung lanjut lagi pertanyaan pas sampai pertanyaan habis sampai ke titik submitting. Nah, pada tahap submitting Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke sini Bapak Ibu ke paket gitu ya atau listing materinya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin saya belum bisa ke direct ke situ Mas gitu ya. Nah, itu silakan Bapak Ibu bisa cek ke profile sendiri, silakan klik di sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu sudah bisa akan mengakses materinya ya Bapak Ibu ya. Oke, kolom chat. Oke, untuk link record atau link materi itu bisa di DM ya di Instagram kami di Akademi Binar. Oke, mungkin cukup sekian untuk pemaparan pendaftaran ya. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu ada sesi dokumentasi Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru hadir, yang masih yang masih off kamera, mungkin bisa di on kamera dulu ya untuk kita ambil sesi dokumentasi pada hari ini. Siap. Oke, Mas karena di Rizky, sini ada ya, ya, kalau ya. misalkan kita mau login gimana tadi itu? Oh nggak ketemu, saya coba mau login lagi itu. Login apa tuh? Yang Pak di Eko? Binar. Kan tadi cuma register aja ya. Kalau udah register sudah gitu atau gimana? Kalau kita mau login lagi? Oh, kalau misalkan Bapak mau login lagi, ini Pak, caranya silakan klik aja. Klik, oke saya contohin kali ya. Di sini, nah misalkan tadi kan kalau misalkan habis submitting, Bapak langsung ini ya, langsung diarahin. Nah kalau misalkan nggak diarahin kita mau login ya, Bapak tinggal langsung klik aja Microsoft Learn. Nanti tinggal masuk ke sini, nanti login lagi. Nanti kalau mau akses materi gitu ya, contoh saya udah auto login gitu ya, kalau Bapak udah login, itu tinggal buka ke profile aja Pak. Profile, nanti di sini ada materinya. Nah, di sini. Oh, tampil di situ ya. Jadi langsung Ya, aksesnya ke Microsoft Learn ya. ya Microsoft Learn-nya langsung Pak. Seperti itu. Jadi jangan lupa untuk diaktifin ya. Biasanya kalau belum, itu tulisannya di sini ada mulai kliknya. Kalau saya kan udah mulai, jadi saya tinggal lanjutkan. Kalau belum mulai, saya akan klik mulai dulu. Kayak gitu. Ya, oke. Makasih Mas. Oke, sip. Aman Pak. Oke, saya izin screenshot ya. Izin foto Bapak-Bapak. Sekarang kita formal dulu. Ini untuk layarnya saya nggak tahu Bapak Ibu ada di mana, layar satu, layar dua. Jadi silakan tahan dulu aja ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, kita lanjut ke layar selanjutnya. Oke, tahan. Satu, dua, tiga. Oke, kita ambil satu lagi Bapak Ibu ya. Gaya elevate gitu ya, yang kayak gini. Nah, elevate A gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Nah, boleh, boleh. Oke, satu, dua, tiga. Sip. Wah, ini saya baru lihat nih Pak Yoga. Effort banget ya Pak Yoga ya. Lagi di luar Pak Yoga ya. Iya kak, sorry Waduh. gabung. Iya, Gabungnya aman-aman. sampai di jalan. Oke, oke, sip. Oke, slide kedua lanjut. Bapak Ibu tahan. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Sudah Bapak Ibu. Terima kasih. Saya Muhammad Rizky Fadila gitu ya sebagai MC atau pembawa acara pada hari ini. Mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang sudah hadir dan ikut dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa nih Bapak Ibu, kita juga ada webinar-webinar selanjutnya gitu ya di minggu depan di hari Selasa dan Jumat biasanya. Namun untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu bisa kunjungi di Instagram kami di Akademi Binar gitu ya. Nah, untuk terkait record gitu ya Bapak Ibu misalkan mau akses record gitu ya, nah itu bisa silakan DM Instagram kami aja, nanti akan dibagikan recording hari ini gitu ya. Dan untuk sertifikasi mungkin Bapak Ibu yang tadi bertanya-tanya gitu ya tentang sertifikasi gimana sih? Nah, itu silakan tunggu aja Bapak Ibu, jadi akan saya proses setelah webinar ini selesai. Selama Bapak Ibu sudah daftar di awal gitu ya. Apakah ada grup WhatsApp? Mohon maaf banget Bapak, untuk grup WhatsApp-nya belum ada ya. Mungkin nanti akan jadi pertimbangan untuk tim kami untuk dibuat. Nama Instagramnya apa? Akademi Binar Bapak Ibu. Sip. Oke, mungkin cukup sekian. Bapak Ibu sudah bisa meninggalkan ruang Zoom ya Bapak Ibu.
Terima kasih untuk waktunya hari ini Bapak Ibu. Selamat menjalankan ibadah puasa kembali dan melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Kan harus di Terima kasih.